Mana sih? Loh, Dia sedang menjelaskan saya loh, Pak nerangin Andi. supaya Dia sedang singkat menjelaskan gitu loh. Aderion Supaya dulu, singkat. Pak. Biar ada Nanti Dion aja. nanti narasi ulang lagi Sedang Emilda sama Rose menjelaskan. panjang lagi loh. Iya, sedang Biar aja menjelaskan Bang. narasinya Kalau Rose. kamu nggak mau diskusi sama si Emilda, udah kamu diam aja dulu, biar ada Dion aja. Iya. Bisa يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan kembali akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana baku hantamnya sesama Kristen ya. Ini gara-gara Edis. Yesus jadi gagal jadi Tuhan dah ya. Kenapa ini gara-gara Edis? Pokoknya nih gara-gara Edis nih. Aduh kacau. Baik kamu semin demikian videonya. Lulusan secara elektro, saya dengar dulu. Dia katakan iya, tidak katakan tidak. Pak Wir, Mana itu kuliah di memang mana? di elektro itu ada mengajarkan, ada satu komponen namanya dioda. Dioda itu pengubah arus Bentar, ya. bentar Jadi, dulu. Jadi masuk jangan A bisa keluar B. Jadi makanya kalau kalian mau belajar kalian kan mau STT nanya juga, tentang Pak. saya kan. Ini saya kasih tahu sama kalian. gimana ya? Kita pernah belajar atom itu apa, ya kan? Terus kita belajar teori Kenapa kalian takut-takut? Yang ada Masalahnya begitu kita bicara firman Ya Tuhan. makanya diam dulu Hari tadi itu. katanya dikasih si Superlim Masalahnya ini seorang biara di pendeta Indonesia GBI. ini yang alirannya aliran teologis, alirannya elektro Saya ada. Ya, makanya dengar dulu. Saya dengar tadi kan Nggak dikasih ada. 10 menit enggak? Aliran elektro Saya dikasih jurusan 10 menit teologi. nggak untuk menjelaskan jati diri saya. Ada di STT, bro. Saya bukan kasih 10 menit. Kuliah teknik elektro udah jauh ini nggak pernah belajar warnis. Dengar dulu. Bentar dulu. Belajar warnis saya keluar Dosen, pertama iya, kali bentar dulu. warnis. Bukan dalam mata kuliahnya diajari warnesnya. Makanya Tasya, kamu tuh jangan bego-bego banget gitu. Saya lulusan Bukan di teknik dalam elektro. IPK bukan kamu di berapa? dalam IPK mata kamu berapa kuliahnya itu itu? diajari tentang warnes. IPK Tetapi waktu kamu kami berapa? pembelajaran, bentar dulu. Sombong Waktu sekali. gimana sih? Kamu yang kayak kamu pernah kuliah, Tasya? Iya, saya lulusan teknik elektro, saya nggak ada belajar warnis. Makanya kau dengar dulu Tasya. Kalau kamu mantan teknik elektro, saya jelaskan ya. Dosen saya itu dia sintua. Dia sambil mengajarkan di luar mata kuliah, dia itu mengajar. Jangan bawa elektro. Bentar Bu, kenapa kalian ini ketakutan? Sabar dulu, sabar dulu. Sesuatu yang akibatnya orang salah paham. Harusnya kamu mengatakan nggak usah ngomong elektro lagi, langsung Lah, aja dia mengajarkan tentang makanya tadi kan warnis. ditanyakan, Kamu belajar kamu tuh di elektro mana? mengajarkan Kuliah warnis, mana? ya kan saya kaget lah. Kan tadi saya Orang saya lulusan teknik elektro, kok saya lebih tahu teknik elektro. tentang teknik elektro. Alfian, kau jangan semakin berbicara, semakin orang tahu. Ya, jadi kau jangan jadi penipu di sini. Semakin kau berbicara, semakin itu orang anti tahu nipu. isi kamu. Saya itu anti Jadi nipu. sudah. Berani nggak diskusi sama saya? Sekarang kau sedang menipu di atas ini. Di mana saya Kenyataannya nipu? tidak ada jurusan teologi, jurusan elektro, Coba. tidak ada. Saya selidiki dari tadi di mana ada dosen teologi itu mengajarkan elektro di sini. Tidak ada di Indonesia sini. Kau pikir saya ini siapa di sini? Dengar dulu. Mata kuliah. Bentar dulu. Ada nggak mata pelajaran agama di dalam teknik elektro? Tasya, kutanya kau dulu. Ada Ada nggak tidak? pembelajaran tentang agama? Ada lah, semua itu Ada. jurusan tuh ada. Kenapa kamu bego?
Makanya kamu Tapi tuh bilang ngatur jurusan dengan elektro. Iya gitu. Teologi Iya, tapi jurusan tidak elektro. ada di situ. Oke, tidak saya ada jelaskan aja, doanya. makanya saya boleh nggak saya jelaskan dulu? Boleh nggak Ya. saya jelaskan? Jangan Enggak, kalian saya itu yang saya tanggap dari kau ini kan kau bilang kau kuliah jurusan elektro. Tetapi pembahasannya kamu bilang kamu itu di situ ada pembelajaran teologi. Di mana? Di situ yang saya itu saya aduh, tekankan. makanya kamu itu dengar orang simak bicara. Kau sudah mulai ngarang. Dosen Tidak ada. Walaupun mata bentar dulu, pelajaran di semua bentar. fakultas ada Ya ajaran sabar agama, dulu. tetapi Kenapa? bukan ajaran Ini kenapa teologis. siapa ini nggak tenang ini Kau si jangan Diona tipu. ini? Bukan tidak Sabar. tenang. Karena saya Tahu ini saya nggak paham, dengar. orang-orang kuliah itu walaupun dalam segi apapun dalam fakultas Jangan di-mute ekonomi dong. itu tidak Kenapa mengajarkan sih tentang sekali? teologis. Ya sabar Ya, dulu, itu sabar pelajaran dulu. agama. Bentar dulu. Orang yang Alfian, masuk, ya, supaya dosen- tidak di mute, dosen supaya tidak teologi di itu mute, dia Anda hanya baca khusus. dulu ini, baca dulu, Amsal 10 ini, baca dulu, supaya tidak di mute, baca ini Amsal 10, Udah saya tahu itu. Ya. udah, jadi tahan bibirnya ya, Jadi supaya tidak di bentar mute. dulu. Tadi kan kamu Tahan minta bibirnya saya ya. jelaskan 10 menit kan waktunya kan? Enggak, tadi saya bilang begini, dengar dulu, tahan bibirnya dulu. Tadi saya bilang, saya minta waktu 10 menit untuk diskusi dengan Alfian. 10 menit itu untuk kita berdua. Biar Oh, udah, teman-teman oke, yang kita lain dua bisa ya, kita bicara. dua, nggak apa-apa. Ayo. Tahan bibirnya dulu, tahan bibirnya dulu. Ya. Ya, Anda hafal ayat ini ya, Amsal 10 ayat 19 Anda hafal. Jadi kalau bicara Saya sih dengan tuh nggak orang, mau belajar Anda tentang tahan Amsal. bibirnya. Udah. Sebentar Lanjut dulu, aja. tahan bibirnya. Jadi tidak ada di dosen elektronik ya mengajar wanes. Ada. Ya, itu salah konteks Anda bicara. Ya udah, kan kamu Ya. mau terangkan Tahan sejak bibirnya, kapan tahan saya bibirnya wanes, dulu, kan? tahan bibirnya dulu. Nah, kamu Biar bilang Anda sejak kapan saya jadi tahan wanes? bibir. Saya sebutkan. Yang tadi Di saya mana tanya saya dapat sejak pemahaman wanes diam itu dulu. dari kampus saya. Udah bilang diam dulu. Yang saya tanya tadi, sejak kapan Tuhan Yesus itu jadi manusia? Sejak kapan? Jawab. Sejak dia lahir. Sejak kapan Sejak Tuhan Yesus itu lahir manusia? ada di dunia. Oke, sejak kapan Yesus itu jadi Tuhan? Kan Sejak jadi dia- manusia itu ya, sejak sejak lahir. dia Kalau jadi juga Tuhannya dikatakan- kapan? Ya sejak dia datang ke dunia, sejak lahir. Nah, itu kan lahir berarti Tuhan yang lahir Ya, dong. dia makanya kalian nggak percaya bingung kan, bingung. Tadi aku bilang manusia binaturnya. konsisten dong jawabannya. Lah, kamu Kan itu kau bukan sendiri Kristen bilang juga, yang kok, Tasya. sejak kapan Yesus jadi manusia? Sejak lahir. Nah, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Oke, saya kasih tunjuk ayatnya samamu. Para malaikat juga dia akan datang anak kecil sebagai manusia dan dia akan disebut dia akan menyamakan Oke, Bang dunia. Oliu, makasih. Makanya susah sama kalian ini diskusi gitu loh. Bukan susah. Yang susah kau. Masa saya dengar Udah kita bahas Alkitab aja lah ya. Kalian orang sarjana elektro pelajarannya teologi ada. Saya baru dengar ini. ya makanya Sarjana elektro bentar dulu. Iya pelajarannya saya teologi. ya bentar dulu, bentar. Saya jelaskan Yang kenapa saya kunci itu ini di sini, diajari. Pak. Iya bentar dulu. Saya baru dengar Dosen saya universitas kenapa seperti itu. ngajari tentang teologi juga, ya. Dia bukan waktu Lalu katanya diajarin bilang kau lulusan pas waktu Mention. mata kuliahnya. Bentar dulu dong. Kenapa sih kamu ini kejang-kejang? Ya, kita dengar dulu. Sudah 2 kali Silakan. ngomong ya. Kamu Dosen bilang saya kamu itu lulusan waktu mata Dino kuliah- Mention. Bentar dulu, sabar dong. Dosen saya waktu mengajar tentang mata kuliahnya, dia itu tidak mengajarkan tentang teologi. Waktu dia sudah di luar mata kuliah dia, mata pelajaran dia, itu bagi siapa yang mau mendengarkan. Jadi waktu saya bertentangan sama beliau, ya, waktu saya bertentangan sama beliau itu ngasih tahu sama saya begini. Karena saya dulu Kristen KTP banget, saya tidak paham pemahaman tentang kekristenan dengan benar. Ya jadi saya anggap itu benar yang dibilang dosen, karena dia dosen saya dan dia juga sebagai pengajar tentang Dia teologi. dosen apa? Dia dosen elektro atau teologi?
Dia dosen elektro, tapi dia punya juga dia Itulah memang dalam susah. keagamaan dia sintua. Tung kali kalau nggak pusing-pusing. Emang dosen itu nggak boleh belajar agama. Kamu tuh koplak kamu itu. Emang dosen itu harus mempelajari satu itu aja, nggak belajar Ya, agama jadi juga. gini. Goblok kamu, bro. Nah gini ya, memang Berarti dosen ada itu tidak bertuhan, orang tidak punya Satpam, Tuhan, ya kan Satpam ateis. ini jadi apologet, ada seorang driver Grab jadi apologet, ada bahkan mungkin dosen-dosen juga jadi apologet, mungkin ada itu mungkin sejenis apologet kali bang, bukan pengajar. Dia gini, dia bukan mengajar di Jadi dalam kayak- mata kuliah dia. Ya, dia bukan mengajar di mata kuliah Tadi dia. kamu bilang Dia dia mengajar. pengajar. Alah. Di awal Kamu tuh perkataan kamu makanya bilang dosen saya jangan tuh nengel, bro. Jangan nengel. Dia Ya gimana? mute kan? Saya di mute. Gak ada yang Memang berani. kamu itu Terlalu putar-putar ini orang ini. Berani nggak diskusi sama saya sekali? Ini aduh bingung juga ini Alfian ini. Jadi begini Alfian. Terus kamu berbicara dengan saya semakin ketahuan kau ini. Ya, jadi kau nggak usah ngomong lagi nanti. Buat malu aja nanti. udah kita lanjut aja diskusinya atau enggak usah? Aduh, susah sama orang Nggak manis usah. ini. Gini, Alfian, gini ya. Nanti semakin ketahuan, bro. Saya tanya sama dia, boleh. Kamu jadi Wanes kapan? Coba mau tanya tadi. Tadi kau bilang 2008. Saya kan? jadi Wanes itu 2008. Dia bilang Kamu belajar Wanes Wanes itu kapan? apa? 2008 katanya. Ya oke. Sekarang kamu Saya tanya udah sama Alfian. bilang, saya itu dari 2008. Makanya kalau ada nyanyian gini ya, Yesus domba Allah, saya nggak pernah nyanyikan itu. Kalau ada lagu-lagu firman Tuhan, itu di GB itu ada itu. Makanya Yesus domba Allah itu saya nggak pernah katakan. Agak lain juga kali ya, Apa Alfian. tadi Agak lain. Yesus adalah gembala? Itu kan dia memang gembala sesuai dengan firman Tuhan. Bukan gembala, domba Allah. Kamu ngerti nggak Ya domba memang Allah? domba Allah kan juga ada ayatnya juga anak domba Allah. Makanya memang nggak ngerti waktu. Wah, berarti kan bukan Wanes Banyak sejati asumsi ini kalian. orang ini. Aduh, Nggak ini tahu Alfian Alkitab Berarti ini kan orang nggak ini. Wanes sejati kayak Wanes gini. sih. kapan sih? Ini masa patokannya Wanes atau tidak? Yesus adalah domba Allah atau bukan? Gimana? Yesus anak domba Allah. Sekarang ditanya dulu. Sekarang ditanya. Yesus bagi Wanes itu bapak nggak? Ah sudahlah. Pertanyaanmu receh. Enggak, jawab dulu. Kau percuma menjelaskan sama Anda. ya, lebih baik kau gak usah bicara. Semakin kau bicara, Alfian. semakin ketahuan, Apa bro. Tasya? Maksudnya narasi begini, Alfian. Alfian, Cabut dengar dulu ngomongnya. saya. Kalau mau diskusi dengan mau benar. Kalau nggak mau Iya. benar, kalian ku tantang di roomnya yang netral. Gini ya. Berani enggak? Saya boleh berkesimpulan terhadap Alfian gini ya. Tadi Anda bilang Anda tahun 2007 sudah 2008. sudah Wanes. Terus kau bilang kau berargumen dengan kau punya dosen, ya kan? Nah, pertanyaannya saya, apa itu diskusi saja atau memang pelajaran mengenai teologi ya? Wanes. Itu diskusi aja, bro. Kalau diskusi nggak perlu itu kau bilang kau diskusi. bawa kau punya itu hanya diskusi. Itu nggak perlu kau bilang Diskusi kau itu dari sambil dosen. mengajar loh. Kamu lucu loh. Kamu tuh aneh. Kamu tuh makanya, bro. Kamu itu punya pemikiran cuma satu. Ya, jadi itu aja. Kamu bilang kan mantan itu. Kamu bilang sendiri kan mantan Wanes. Yang ini memang pikirannya cuma satu. Udah ya. Aduh, kacau teman ini. Ini ada Makanya, Will. udah Mantan gantian Wanes ya. hasil diskusi. Udah gantian. Ada PR ini yang mau bertanya dia. Kalian Silakan. gimana sih kalian? Felix sebentar ya. Felix, Anda sudah tadi. Di dalam apa? Tuhan itu nggak butuh makanan. Apakah sekarang kutanya sama Lalu kalian? waktu dia makan sama Abraham, Apakah Yesus dia makan datang nggak? sebagai manusia? Dia Gini, datang waktu ke dia bumi makan ini. dengan Dia Abraham, dia dalam makan nggak? Pernah nggak merasa kelar dan lapar? Dengar dulu. Waktu di Mamre dia makan sama Abraham, dia makan nggak? Apanya ini jawabannya ini? Aduh. Gak pernah baca Alkitab dia pacaran. Aduh. Kamu menunjukkan dalam kejadian 18 itu, bro. Kalau kejadian 18 itu bisa kita bahas, bro.
Dia Tuhan makan nggak Sekarang di situ? jadi pertanyaan, bro. Enggak, yang saya tanya Tuhan makan nggak di situ? Tuhan makan. Apakah karena lapar? Itu tubuh kemuliaannya. Dia datang sebagai tubuh kemuliaannya. Dia makan karena lapar? Lalu apa bedanya dengan Yesus makan? Aduh, makanya kalian ini memang kalian kurang literasi, kalian kurang kalian. Dia sini dia botol. Bilang lagi. Sekarang aku tanya sama kalian, ya bro ya. Apakah Tuhan itu perlu makan? Nah, ayatnya apakah Tuhan itu perlu Ya, makan? jawab dulu. Apakah Tuhan itu perlu makan, bro? Oh, ayatnya nggak ada. Lah, kalian mengaku Yesus itu datang sebagai apa? Tuhan. Tuhan. Nah, Apakah Yesus pernah makan nggak? pernah makan Tuhan. Nah, apakah Tuhan itu makan? Iya, Tuhan bisa makan. Oh. Tuhan bisa makan. Baca lontong. Kenapa? Aduh, mampus lagi kita ini Tuhan bisa makan. Begini tadi katanya. dibilangnya. Kenapa? Apakah Tuhan itu butuh makan? Baca lontong tadi udah kasih contoh. Dia makan waktu itu siapa? Si Abraham. Apakah Tuhan makan saat itu? Pak Yunias, kamu Karena nggak dia- bisa ngadapi saya. Kau Sebentar, tunjukkan sebentar, sama orang Alfian. lain. Apakah Kenapa karena kamu Tuhan menunjukkan butuh lagi sama makan? orang lain? Kenapa kau? Apakah karena Tuhan butuh Kok makan minta makanya suara dia gitu loh? kasih si Abraham? Kamu ngawur, kamu punya pemikiran. Kamu yang ngawur, Pak Yunias. Tobat kamu. Biarkan Apakah ditanggung dia dari butuh Tritunggal. makan? Sebentar. Apakah dia butuh makan? Bukan Makanya dari Wanes. datang dia ke Biarkan dia Abraham tahu itu dari makan. Tritunggal. Kenapa kau panas kalau saya nggak Tritunggal lagi? Ada apa, Alfian? Makanya jangan kau pakai gelar pendeta lagi. Malu-maluin. Malu-maluin orang Tritunggal kamu gitu loh, Yunias. Kamu masuk Muslim aja. Pak ini Bro Adrian, coba lu tanya dia Bro Adrian. Nah, kita kasih tempat Islam sama dia. Kita lihat apa perbedaannya dengan JO. Silakan Bro Adrian. Tanya dia Bro. Kok lari Islam nggak mampu? Kalian jawab sama saya. Itulah pelawatan kalian ini semua. Kalian nggak bisa menjawab dari Yunias, dari Kalau dia lawan gini ya, kalau Tungtung ini kalau lawan JO dia bilang manusia, tapi kalau lawan Islam dia bilang itu Tuhan. Nah itu coba Bro. Kalau dibasmi, maka lebih banyak orang daripada keturunannya yang tidak masuk neraka. Daripada dilahirkan tapi semuanya masuk neraka. Maka Tuhan punya pembasmian terhadap Nuh itu apakah kejahatan? Penghakiman. Seperti Sodom dan Gomora. Kalau keturunannya diperbolehkan hidup sampai hari ini, betapa itu keturunannya semuanya akan masuk neraka. Orang-orang Amalek dan orang-orang Amori itu. Tuhan tuh nunggu 400 tahun. Dia bilang sama Abraham, gua tunggu 400 tahun sampai kedurhakaan orang Amori menjadi genap. Kenapa dibasmi? Karena pekerjaan daripada si jahat dan manusia sudah rusak. Kalau tidak dibiarkan begitu, manusia itu akan banyak yang lebih binasa atau lebih banyak. Enggak. Itu kalau Amalek gak ditumpas, yang binasa Israel. Karena Amalek itu adalah daripada keturunan itu. Yakub dengan apa itu saudara kembarnya Esau. Iya, jadi jangan menghakimi Allah sebelum waktunya. Kamu tuh belum ngerti. Allah membunuh itu adalah Allah menghakimi, menyetop, nanti akan dihakimi di masa yang akan datang gitu loh. Allah tuh memberi kesempatan kepada mereka yang hari ini Tuhan bunuh, baik itu anak-anaknya Amalek, untuk dihakimi di masa yang akan datang. Kemungkinan malah anak-anak yang tidak berdosa itu baru berapa tahun termasuk dalam penebusan Yesus. Orang-orang yang diselamatkan. Tapi kalau mereka dibiarkan gede, maka mereka akan menjadi kejahatan. Kenapa kalau yang udah punya suami harus dibunuh? Itu namanya Kalau sudah menghakimi gadis, itu. Kalau Kenapa? mereka sudah gede jahat, orang harus berbuat dulu Pak. Nyata kesalahan baru dihukum. Kalau Bapak hanya menebak-nebak bahwa nanti ini gedenya jahat, itu berarti Bapak udah menghakimi. Bukan Ros.
bukan Ros, bukan Aduh, gitu. Kalau Amalek tidak ditumpas, kalau Amalek tidak ditumpas, maka yang akan tuh ditumpas binasa tuh Israel. Kita nggak ada bahas-bahas ini sekarang. Udah disbi, udah hampa, nggak ada tuh. Enggak, maksud saya gini itu. loh ya, andai kata Tuhan menghakimi itu anak-anaknya Amalek semua dibunuh, gitu ya, dibunuh. Itu penghakimannya semuanya ditumpas itu belum tentu adalah kejahatan. Kenapa? Karena saya paham. lebih baik dia mati kecil tapi dia mendapatkan hidup yang kekal daripada dia hidup sampai gede tetapi binasa karena perbuatannya. Iya, karena zaman lampau, zaman sebelum Taurat maupun Taurat itu ya, sebelum dia Taurat itu eksis, itu kan secara daging dan namanya darah. Bapak lebih Tuhan dari Tuhan. Bukan logikanya kamu sabar. tidak nyampe. Kenapa? Karena kamu tidak berpikir bahwa para rasul dan para Yesus Kristus mengutip Nabi Yesaya yang Tuhannya itu adalah Yehova. Lalu kamu mengatakan, oh ada Yehova baik, ada Yehova jahat. Nggak gitu, makanya di dalam Efesus 6 ayat 12 di situ dikatakan setelah kasih karunia itu turun, musuh kita bukanlah darah dan daging. Nah, kalau Taurat itu sangat-sangat menuntut darah dan daging. Mata ganti mata, nyawa ganti mata, gigi ganti gigi. Paham ya, Rose? Itu bukan kekejaman, itu ketegasan. Bisa bedakan nggak antara ketegasan dan kekejaman? Itu loh. Lanjut. Pak, bicara hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi yang dilakukan anak-anak Yakub kepada penduduk Sikem hanya karena adiknya diperkosa. Mereka membunuh penduduk satu kota dengan mata pedang. Semua laki-laki, perempuan, anak-anak semua dibunuh, Bapak. Kalau mata ganti mata, kalau salah satu perempuan diperkosa, ya balik lagi harusnya perempuan yang lain, perempuan dari bangsa itu dari kota itu diperkosa dong, gitu dong. Kalau keadilan begitu itu ya, kalau keadilan tipe mata ganti mata, gigi ganti gigi. Soal timing aja kamu udah coba salah. apa yang dilakukan anak-anak Yakub. Soal timing aja kamu udah salah. Lalu perbuatan anak Yakub ya itu dosanya anak Yakub, itu bukan Yehova yang nyuruh. Kemudian itu timingnya juga salah. Mereka timingnya juga salah. Itu yang berkata mata ganti mata itu adalah bicara tentang itu sudah berbuat kerajaan Israel, hukum daripada kerajaan Israel. Disitulah itu 400 tahun setelah peristiwa anak-anak Yakub. Perjanjian sunat, sehingga anak-anak Yakub menipu penduduk Sikem itu dengan menipu dan membunuh mereka dengan membawa isu sunat. Itu nggak berlaku loh, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Masa satu orang diperkosa semua penduduk? Itu kan kejahatannya daripada anaknya Yakub, nggak ada hubungannya dengan Allah. Aduh, itu kamu yang menuduh orang, menuduh Allah. Yang bekerja di dalam diri anak-anak Yakub itu roh Yahweh, itu roh pembunuh. Enggak, karena kamu rosetan menuduh bahwa itu adalah roh Yahweh gitu loh. Itu bagaimana cara kerja dunia. Enggak, bro, saya kurang paham Alkitab. Kurang paham Alkitab. Yang ngomong dibariskan itu kan dari kamu, penuduhan kamu. Hukum nggak mata ganti gigi ganti gigi aja nggak berlaku kok buat Yahweh. Satu penduduk kota harus membayar dengan nyawanya untuk kasus satu perempuan diperkosa. Israel juga dihukum. Israel beda waktu, makanya kamu tuh apa namanya orang bebal bilang itu beda waktu. Lihat timeline dulu. Aja udah salah kamu. Lihat historical timeline dulu dibaca. Ngomong. Iya. Timelinenya historical dibaca. Karena Yahweh itu Tuhannya Israel, Pak. Itu kan melekat, kata Israel itu melekat, Tuhannya Israel. Sejak Yakub memperpanjangkan diri bahwa ngomong melekat kamu manusia itu bebas. Tidak lama kemudian anak-anak Yakub ini melakukan pembunuhan. Dan karena mereka sudah jatuh dalam dosa. Israel itu mulai dibangun. Karena mereka sudah jatuh dalam dosa. Itu dosa di dalam mereka, bukannya Yahweh. Sabar. Israel yang juga menuduh bahwa itu Yahweh itu Israel. Kamu. Kalian yang memang setan. Israel itu kan dimulai dari hukuman. Yakub. Mereka Dan juga itu dihukum Yahweh sama. Itu digelari Tuhannya Israel, makanya saya merujuk ke situ. Yang menuduh itu kan adalah roh-roh setan.
Kalian Anak-anak menuduh bahwa itu karena ini dipengaruhi oleh roh Yahweh memperlakukan segala hukum itu kan mata adalah ganti karena mata, gigi ganti gigi kamu aja ngatain. gagal, Bapak. Ya, Gagal maksud saya mereka Sebentar, menerapkan gigi ganti hukum gigi itu aja kapan? gagal. Hukumnya kapan? Padahal itu Tahun hukum berapa? yang berlaku Sebentar, umum loh, Ros. sebenarnya di antara bangsa-bangsa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu lumrah di zaman itu. ya, Tapi oke, lihat zaman itu. perbuatan Sabar. Yahweh Iya, ya, menggerakkan anak-anak Musa itu membunuh, anak-anak Yakub membunuh satu penduduk kota hanya karena satu perempuan diperkosa. Itu karena perbuatan mereka, bukan perintah Tuhan, bukan, beda timeline. Mengerti Bapak, tapi saya melihat bahwa spirit Yahweh ini Pak bekerja, spirit membunuh itu diwarisi Pak. Ini prinsip alam, roh ya. Iya memang Bahwa karakter itu diwariskan Bapak. sabar. Gigi ganti gigi itu kan setelah Nuh. Jadi anak-anaknya Ganti gigi ganti gigi itu Biar saya berapa? turun dulu Pak. itu Nuh, Pak. Benar, Pak. Itu setelah Nuh memang. Bahkan di zaman di zaman hakim-hakim, orang melakukan apa yang dipandang baik menurut mereka sendiri masing-masing. Itu kalau kita Gini bicara ya, zaman Henok, logikanya sebentar, itu logikanya beda. udah nggak masuk. Kenapa? Oke. Karena kalau mereka itu dipengaruhi oleh roh Yahweh, lalu kemudian bangsa Israel oleh Yahweh dilakukan pembuangan karena memberontak, dipengaruhi oleh roh siapa? Roh Yahweh mempengaruhi untuk melawan Yahweh, gitu. Maka ini orang kan orang error. Orang kayak gini di-invite. Yaman menganggapnya sebagai benar. Kamu rohnya aja udah nggak benar, Yaman. Enggak, mereka nggak paham. Maksudnya baru setelah zaman Nuh ke Musa itu baru ada yang secara betul, secara paten itu hukum yang turun. Sebelum Ya, itu nggak masih apa-apa status quo. Mereka kurang Dari paham dulu kan di gue udah situ. bilang Yaman jangan di itu. Iya. Ternyata Yaman nerima terus ya. Akhirnya rohnya dipengaruhi oleh orang-orang seperti ini. Jangan begitu, Pak Pras. Kan kita gini loh, kita jawab aja apa yang mereka. Apanya ayatnya jawab kita- kamu sudah terpengaruh? Kamu tuh sudah terpengaruh, kamu tuh amin di dalam kamu. Roh spiritnya kamu tuh sudah menyimpang. Ini roh spiritnya ini adalah roh spirit jahat. Ini bukan spirit bener, gitu ya. Dia ngomong gitu, spirit yang di dalam dia yang ngomong dengan dia itu adalah roh jahat. Gue bukannya karena benci, bukan. Enggak, kita kalau mau ya kita pakai data gitu, atau misalkan Loh, datanya gini loh. Kamu tuh gimana mikirnya sih? Anda dari tadi dia Bapak membuang ya, separuh selalu data. beri saya roh jahat, roh apa segala macam. Anda itu Dia dari tadi membuang kerjanya data. menghakimi Dia orang tidak lain, pakai Bapak. data komplit. Itu hak Pak Yaman, Pak. Mau menginvite siapa aja, bukan Anda yang mengatur-ngatur. Dia kok yang punya Komal ini. Dia teman sama saya. Saya mengatakan kamu punya roh jahat dan dia dari dulu dengerin kamu sehingga otaknya dia juga seperti itu. enggak, Pak, enggak juga, enggak seperti itu. Dia itu sudah nggak pakai data. Bapak takut, Dia Pak, memutarbalikkan mendengarkan apa yang saya katakan. Dia Takut. memutarbalikkan Kenapa, Pak? data. Yahweh, roh Yahweh dalam diri Bapak beling satan ya, Pak ya. Resah gitu ya. Loh bukan, Ketahuan saya bahwa menganggap kamu itu adalah mentalnya roh hanya mental jahat. pembunuh. Enggak, kamu itu adalah roh Mental haus jahat, darah. menghakimi Allah, menyatakan Allah itu sebagai iblis. Mengatakan Yesus dalam perjanjian lama itu iblis. Anda nggak benar ya. Yesus itu nggak pernah turun ke dunia, Pak, di dalam perjanjian lama. Siapa Tidak bilang? pernah. No one has ever Itu Anda done. kesimpulan Balik Anda lagi, sendiri Bro Rosi. seenak-enaknya Sebentar, aja. Bang Bro. Yesus bukan Bang Yahweh. Yahweh Nah, itu dia, karena orang Yesus tidak menerima memberikan seluruh darahnya, Alkitab Pak, begitu. untuk kita, tapi Yahweh Karena mengorbankan kamu bangsa tidak menerima Israel seluruh untuk Alkitab, dia. makanya kamu begitu. Banyak orang Israel yang dibunuh oleh Yahweh untuk dia memuaskan Nih ya, kepentingan dikatakan oleh dia. Yesaya, Bang Bro. Dia haus persiapkanlah darah. jalan Dengan untuk perkataan Yahweh. Tuhan Yesus. Lalu siapa Sebentar, Yahweh Bang yang dipersiapkan Bang Bro, jalan? sebentar. Yesus. Tuhan Sebentar, Yesus, Bang. Pak, tidak pernah Tuhan Yesus. membunuh, Oke, Tuhan Yesus. tidak pernah Lalu Tuhan menumpahkan Yesus. darah. Sebentar. Dia mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita, bahkan menyerahkan nyawa Karena kita Yesus kepada datang untuk sahabat-sahabat menebus. kita. Tapi Yesus lihat itu Yahweh, datang untuk sedikit menebus. saja Bapak Itulah berbuat Yahweh salah, yang datang untuk Bapak menebus. harus mati. Aduh. Lalu gini, Bu Rosi, ini perkataan Yesus ya. Yesus berkata, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Itu bagaimana itu? Yesus kan di situ merefer, Pak. Dia mengatakan
apakah kamu tidak tahu tentang dunia orang mati? Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan itu adalah begitu di hadapan Tuhan semua orang itu hidup. Makanya Tuhan bilang dia Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Nggak masalah Pak, itu Berarti cuma Yesus nama itu benar Yahweh kan, dong. nama Tuhan. Yesus itu Nah, Yahweh. Itu yang Allah Abraham, Yahweh. Ishak dan Yakub itu adalah Yahweh. Tapi kan Tuhan tidak bilang bahwa itu Yahweh. aku adalah aku. Allah Tuhan Ishak nggak dan ngomong Yakub, begitu Allah Bapak. Ishak, Allah Dia tidak Abraham, Allah Ishak mengatakan dan aku Yakub adalah itu adalah aku. Kalau aku Yahweh. adalah Allah aku itu Ishak kan merefer ke Yahweh. makanya gini ya, Yahweh. Yaman, kamu bilang nggak pakai data apa, ya? Refer daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu di mana? Siapa yang nggak pakai ayat? Kamu yang berusaha membela dia. Lihat ya, saya bacain ya. Yesaya Matius 22 ayat 32. Iya, enggak, saya bacain ya. Saya bacain Keluaran pasal 3 ya. Ya, ketika dilihat YHWH bahwa Musa menyimpang dan memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri, Musa, Musa. Lalu ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tinggalkanlah kasut di kakimu sebab tempat yang engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu. Siapa yang berfirman? Yahweh. Yahweh yang dikatakan di sini Yahweh. Di ayat sebelumnya Yahweh, ayat bawahnya adalah akulah. Yahweh ini adalah akulah, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa memandang lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman dan YHWH berfirman. Lalu YHWH dan Allah bedanya apa di sana? Itu adalah Allah adalah YHWH. YHWH-nya mengatakan bahwa aku adalah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itu adalah malaikat Tuhan, utusan artinya. Siapa yang nggak pakai data, Yaman? Masa saya mesti bacain baru kamu ngerti? Silakan Ros, silakan Ros. Kalau saya memandang peristiwa itu, Pak, di situ ada dua malaikat Tuhan, Bapak. Ya satu malaikat iblis. Karena dikoreksi itu perkataan bahwa aku adalah aku. Terus dia mengatakan akulah Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub. Ada jeda saya lihat di situ. Mana? Di mana di situ ada? Coba mana jedanya? Saya balik lagi ke pertanyaan Ada awal. jeda. Malaikat iblis yang mana? Malaikat Tuhan yang mana itu? Iya, ini saya balik lagi ke pertanyaan awal tadi sebelum Ibu Ros turun. Ya, gua kasih tahu ya, Yaman ya. Dia di mana situ titis ada malaikat Tuhan, ada malaikat Tuhan dan ada malaikat Coba Bapak ya baca ya. Tunjukin saya. Keluaran ayat 30. berapa? Ayat berapa itu? Sorry, Ulangan Ayat berapa? 33 ayat 16 dikatakan. Enggak, kita lagi ngomong Keluaran pasal 3. Nah, di situ Musa kelihatan Pak menyembah nyala api yang keluar dari semak duri. Oleh perkenanan dia yang bersemayam dalam semak duri. Itu Musa ketika memberkati bangsa Israel, Pak, sebelum kematiannya. Dia menyembah nyala api yang keluar dari semak duri. Dan kalau saya mempelajari tentang api itu malaikat, semua malaikat dibuat dari api. Tuhan tidak pernah muncul dalam bentuk nyala api. Semua yang muncul dalam bentuk api itu semua malaikat. Ini tafsir. Di dalam Ibrani dikatakan Allah adalah api yang banyak menghanguskan ayat di mana? Ibrani 1 ayat 7. Loh, Ibrani 1 ayat di Ibrani mana tuh, Bro? Ibrani Rasul Paulus berkata 103 bahwa ayat 4. ini makanya ya Yaman lihat ya, dia tuh ngaco semua. Di Ibrani, Anda itu di yang Ibrani tidak bisa dikatakan membaca apa yang bahwa tersirat dari Allah, yang tersurat. Allah itu adalah api yang menghanguskan. Lalu dia mengatakan Allah tidak ternyata Nah, itu sebagai kata api. siapa, Bapak? Peristiwa Pentakosta itu Roh Kudus tercurah sepertinya. Makanya Yaman, saya bilang ya, dia itu mengatakan Ibrani kata siapa yang penulisnya yang menulis gitu loh. Jadi Nah, yang cocok yang sama dia terlihat terima, seperti yang dia nggak nyala cocok api dia itu mengatakan menurut bukan. Brose itu Yang Roh dia nggak cocok Kudus dia mengatakan atau- ada dua orang. Saya melihat itu kan elu melihat. Elu melihat karena apa? Karena kamu sedang ingin menuduh bahwa ada Yahweh yang adalah iblis gitu loh. Itu adalah semua tuduhan, bukan ayat Alkitab ngomong begitu. Masa gitu aja kamu nggak ngerti? IQ kamu berapa sih ya? Tuhan Yesus tidak pernah Bapak menyuruh kita menyembah Yahweh. Kalau memang Yahweh itu Tuhan, tentu dia mengajari kita dong berdoa, Bap Yahweh kami yang di sorga. Tapi nggak pernah tuh Tuhan Yesus menyuruh kita menyembah Yahweh. Kalau memang Tuhan Yahweh Yesus itu, berkata, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. iya, itu benar.
itu disampaikan oleh malaikat Tuhan. Tapi kan kalau Yahweh, Nah, malaikat Tuhan itu katanya Yesus adalah Yahweh, dia adalah Allah Abraham, dia adalah narsis Allah pangkat Ishak, dia God. adalah Allah Itu Yakub. perkataan Yesus loh. Aku ini adalah Allah Abraham, Allah Yesus Ishak itu dan bukan Yakub. berkata aku adalah aku, sebelum Abraham aku ada. Kan Tuhan Yesus nggak bilang sebelum Baca, Abraham Bu. aku adalah aku. Beda I loh. am itu apa, Bu? I am itu adalah I am that I am. Baca Bu, Matius 22 ayat 32 Bu. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak Tuhan dan Allah Yesus Yakub. bilang Itu perkataan aku Yesus. sebelum Abraham ada aku ada, bukan Tuhan Yesus nggak bilang sebelum Abraham ada Makanya aku Anda adalah baca aku. dulu, Itu Anda yang baca Bapak Ya, dulu. kamu nggak tahu. ngerti bahwa I am di sana adalah EY asar EY. Makanya kamu Kamu- baca dulu Bu Rose ayat Aduh. 22 32 itu perkataan Yesus. Yesus nggak bilang begitu. Yesus adalah berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Itu ada perkataan Yesus juga, tapi ada perkataan Yesus dia berkata, aku Nih Allah ya, Abraham, bentuk Allah EY Ishak dan asar Allah EY Yakub. itu adalah bentuk imperfect. Ya, bentuk kata itu artinya adalah bisa present, bisa future, continuous atau enggak present continuous. Jadi makanya itu adalah I am that I am atau I will be that I will be. Nah, di dalam perjanjian baru I am-nya itu sama dengan itu, yaitu apa? Bentuk present. Presentnya apa? Ever present. Karena hanya Allah yang boleh mengatakan I am, kecuali Allah tidak bisa I am. Karena pada waktu saya ngomong I am, itu yang barusan saya ngomong itu adalah udah I was, bukan I am lagi. Hanya Allah yang bisa I am. Dan yang malaikat yang menyatakan diri itu mengatakan dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Aku adalah aku. Dan dikatakan oleh Musa dia adalah YHWH. Dan dia juga menyatakan dia adalah YHWH. Nah, inilah orang kalau menggunakan Alkitab separuh diterima, separuh ditiadakan, kemudian separuh ditambahin, diinterpretasikan, dimasukkan pemikirannya. Inilah namanya eksegesis. Kemudian Tuhan yang diterima oleh para rasul, nabi-nabi yang diterima oleh para rasul dan Yesus, dan tulisannya dikatakan secret script, itu Allahnya adalah YHWH. Dan Paulus mengatakan seluruh kitab suci itu adalah hembusan Allah. All scripture. All scripture yang mana? Perjanjian lama. All scripture itu adalah hembusan Allah. Theopneustos. Ya, perjanjian lama itu adalah theopneustos. Dan oleh siapa namanya si Petrus mengatakan oleh dorongan Roh Kudus. Oleh dorongan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus adalah Yahweh, itu adalah iblis. Makanya saya bilang yang ngomong begitu adalah roh iblis, bukan saya ngatain kamu. Kamu adalah Rosa. Saya setuju Bapak, benar nabi-nabi itu menerima ilham Tuhan. Tapi sebagai orang berdosa Pak, para nabi itu juga bisa menerima inputan ilham dari iblis. Anda nggak bisa membantah itu loh. Yang Kita ngomong semua yang manusia ya ini, itu kan Pak. yang analisanya Sampai hari dokternya ini kamu. kita bisa menerima inputan dari dua sumber Bapak. Ya itu kan inputannya sumbernya dari kamu, karena kamu sedang ingin mengatakan Yahweh di perjanjian lama jahat dan ini dan itu, karena Memang ini dan jahat. itu. Kamu Makanya membeda-bedakan kan harus dilihat gitu. dari buahnya dari ayat-ayat itu. Loh, Ada Allah ayat-ayat menghakimi itu nggak ada masalah. Jangan ayat-ayat disamakan yang memang seolah-olah kamu punya hak menunjukkan yang sama belas dengan kasihan Tuhan Allah. kepada umat Allah boleh Israel. membunuh, boleh Ayat-ayat menghakimi. Yang kamu yang nggak Tuhan boleh bunuh tuh kamu. memerintahkan agar Bahkan menunjukkan dikatakan di belas dalam kasihan kepada- bahkan di dalam menunjukkan hukum Musa, keadilan. bahkan di dalam hukum Musa ya, yang nggak boleh membunuh siapa? Ya, dikatakan di buku Musa apa? Do not kill, bukan do not murder, bukan do not kill. Kamu lagi perang kamu boleh bunuh, boleh. Musuh kamu sedang mau menyerang kamu, mau membunuh kamu boleh bunuh, boleh. Makanya Alkitab tidak pernah Itulah Pak Tuhan berkata yang mengajarkan peperangan itu Tuhan, namanya Tuhan Yahweh, dan kitabnya ada loh, kitab peperangan. Ada itu ayatnya tuh. Kitab peperangan itu yang yang dipegang Tuhan oleh Yesus Yosua ngomong itu maksud Pak. membunuh itu apa? Yesus memberitakan firman Tuhan dengan baik-baik. Dan seharusnya mereka tahu, tapi kalau mereka ingin Tuhan memberi membunuh. perintah, Karena apa? firman Karena itu benci, kekal ya. karena dengki. Itu adalah kebencian dan kedengkian Jangan dari apa? membunuh ya, Dari jangan sifat membunuh keagamaan. aja, Pak. Bukan berarti setiap membunuh Allah tidak boleh melakukan pekerjaan, Allah tidak boleh menghakimi. Itu adalah kamu mengambil ayat dan menyalahartikan. Itu Anda lebih Tuhan dari Tuhan ya, Anda lebih Loh, hakim dari kamu hakim. yang lebih Tuhan dari Tuhan. Saya ngikutin firman Tuhan. Kalau kamu mengatakan menurut saya itu adalah dua orang. Di mana ada dua orang? Itu kamu yang jadi Tuhan. Kamu yang jadi Tuhan.
Kamu yang mengatakan ini sebagian boleh diterima, ini enggak, ini itu kamu menafsirkan, memilah-milah, itu kamu yang jadi Tuhan. Kalau saya enggak, saya perkataannya ngomong itu, pengertiannya seperti itu, konteksnya itu. Waktu Yesus ngomong kamu mau membunuh aku, itu apa? Loh, saya lagi memberitakan firman Tuhan, kamu mau membunuh aku. Iri hati, dengki. Dari siapa? Dari iblis. Bapakmu lah. Kemungkinan kamu mau membunuh itu dari bapakmu. Oh, kalau membunuh semuanya adalah iblis. Loh, Tuhan kenapa nggak boleh menghakimi? Berarti Anda mengatakan bahwa cara menghakimi Tuhan itu adalah dengan cara membunuh. Anda mesti sadar ya Pak, semua aksi pembunuhan itu adalah dalangnya iblis, dimulai ketika Kain membunuh Habel. Semua peristiwa pembunuhan dalangnya Peristiwa iblis. pembunuhan yang sifatnya Semua adalah tanpa murder, kecuali kejahatan, pembunuhan kebencian datangnya itu dari roh iblis. Karena iblis adalah Bukan, pembunuh itu sejak salah. semula. Itu salah, Bu. Bapak, Salah. membunuh semua Salah, nabi yang itu diutus salah, Bu. Yesus loh. Semua Peristiwa nabi itu dibunuh Kain, Bapak di peristiwa kota Kain Yerusalem membunuh oleh Habel. Loh, itu adalah Bukan nafsu dari membunuh dari lewat manusia, perantaraan itu dari tangan iblis. para Memang benar yang dari kamu iblis. ngomong. Kalau kamu Nah, punya itu nafsu juga untuk semua membunuh, para manusia imam di membunuh zaman manusia Yesus karena inginnya dengki, membunuh itu adalah dari Yesus. iblis, Mereka benar. membunuh Yesus, mereka membunuh Stefanus. Iya, nggak ada mereka masalah. mengejar para murid. Itu dari Mereka iblis. juga membunuh Aduh, ini banyak nggak ada Iya, itu orang dari yang percaya iblis. kepada Yesus. Jelas Pak, Roh Yahweh itu benci sama Yesus. Itu yang Bapak Loh, katakan. roh Yahweh itu Roh roh Yahweh kan yang ngomong benci kamu. sama Yesus, Itu yang kamu Bapak. menuduh. Di mana ada tulisan itu roh Yahweh? Roh itu kan bekerja Pak di dalam Nah, diri itu para dia. umatnya. Makanya kamu kan menuduh. Tidak, Itu adalah nyata yang Pak, bilang kamu nyata, itu roh Yahweh nyata dari mana? sikap yang ditunjukkan oleh para pengikutnya, Ajaran Yesus dan para murid-muridnya penyembahnya. mengatakan roh Yahweh. Sebentar, di mana ajaran Yesus dan murid-muridnya mengatakan bahwa itu adalah roh Yahweh? Orang-orang Farisi itu ingin membunuh dia dari roh Yahweh. Iblislah itu yang dari mana? menjadi bapakmu dan kamu Iblis ingin yang menjadi melakukan bapakmu adalah karena keinginan niat bapakmu. membunuh secara tidak benar. Memang niat membunuh secara tidak benar Jadi dari si jahat. bapakmu, bukan begitu Bang Dulot. Iblis menjadi bapakmu karena engkau mengikuti keinginan-keinginan iblis. Keinginan-keinginan Ya, iblis itu itu perkataan masuk Yesus melalui apa? ditujukan kepada para- Keinginan-keinginan iblis itu, kepada para keinginan imam Kain loh. membunuh Habel. Sebentar Bu, keinginan Nggak ada iblis masalah, itu, Bu. keinginan Orang iman itu Kain, kenapa keinginan memangnya? Kain membunuh Habel itu bukan dari iblis Bu, itu dari masuknya buah pengetahuan itu. Makanya ini orang, Itulah aduh, keinginan-keinginan itu. Selamat itu malam. masih pakai dalil. Gue nggak ngerti orang Iblis main jangan bender loh. sama Yesi Yaman tuh otaknya kemana sih dalam hal ini? Dikasih ini dong biar ada diskusi. Kita Ketika kasih memakan buah pengetahuan itu, masuklah keinginan-keinginan Kamu itu. demi room kamu supaya ada bahan diskusi. Keinginan Jadi Allah pun keinginan dihujat yang nggak jahat, apa-apa. keinginan Yang penting baik ada itu masuk. diskusi. Pak Pras, jangan begitu Pak Pras. Kalau Pak Pras bisa menjawab, ya silakan jawab aja. Loh, saya udah jawab, dia nyangkal kok. Kamu ngerti gak saya punya jawaban? Coba sekarang saya tanya kamu. Jawaban saya apa yang nggak benar ataupun yang jawaban saya yang dia nggak jawab? Coba kamu ngomong. Ya sudah dijawab. Cuma kan dia ada sanggahan ya silakan. Loh, siapa bilang sanggahannya ngeyel? Oke, silakan Imelda kalau gitu, Bu Imelda. Aduh. Terima kasih. Iya silakan. Nyaman, Oke. bangkrut, ya. Perdebatannya cukup seru ya, tapi mungkin saya mulai berangkat dari agama ya. Ada 3 agama, namanya agama Samawi. Punya 3 kitab suci, punya 3 nama. Nah, agama Samawi ini, suara itu doubling ya? Iya, doubling Pak Pras kayaknya nih. Ya udah, gue turun dulu ya. Gue malas soalnya lu seolah-olah gini ya. Lu otaknya sama sekali nggak ngerti. Gue udah jawab, dia nggak bisa jawab. Tapi lu ngatakan berikan argumen apaan? Dia udah nggak bisa jawab gue kok. Apanya lagi argumen gitu loh. Oke, sama saya mungkin bisa Pak Pras kita diskusi. Silakan coba dengan Ibu. Enggak, saya punya kan doubling Bu. Jadi orang-orang dengarnya nggak enak. Enggak, di-mute aja Pak, di-mute. Enggak. Gini, Enggak, clear kok, bro, clear kok. Oke. Kadang-kadang Ya. doang. Oke, jadi kita berangkat dengan 3 agama dulu ya di zaman yang ada yang punya akar sama, 3 agama Semawi, punya 3 kitab suci, lalu punya 3 nama sembahan. Nah, misalnya yang pertama, agama Samawi ini dikenal nih menyembah satu Tuhan katanya ya, menyembah satu Tuhan, monoteisme gitu kan. Dan mereka itu punya kitab pegangannya masing-masing. Nah, agama Yahudi itu memegang kitab Musa, Torah ya.
Lalu melalui Musa memperkenalkan nama YHWH. Nah, YHWH itu dianggaplah oleh agama Yahudi itu sebagai yang maha tinggi. Lalu yang kedua, kepercayaan kedua, agama Samawi kedua itu adalah agama Kristen. Memegang kitab Perjanjian Baru, berintikan rekaman Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, di situ memperkenalkan nama Yesus. Nama Yesus, dan Yesus inilah yang menyandang roh yang maha tinggi. Nah, kalau di Islam disebut nama Isa ya, walaupun berbeda yang dimaksud. Lalu agama Samawi ketiga itu agama Islam. Memegang kitab sucinya namanya Al-Quran. Lalu memperkenalkan nama Allah. Dan nama Allah itulah yang dianggap mereka itu yang maha tinggi. Nah, jadi di dalam hal ini ada 3 agama dengan 3 kitab sucinya masing-masing dan dengan 3 tokohnya. 3 tokoh ini maksudnya 3 sembahannya masing-masing gitu kan. Nah, jadi itu yang dianggap kitab suci ya. Dan itu kitab Musa, lalu kitab Perjanjian Baru, Al-Quran gitu ya. Itu bukan hanya kitab sejarah, tapi itu juga satu panutan ya, satu pegangan bagi orang-orang penganutnya masing-masing. Nah, lalu kita melihat ya, makanya kan ada orang kayak orang Islam bilang kan, kitab sucimu untukmu, kitab suciku untukku, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Nah, orang Yahudi pun akan mengatakan Perjanjian Baru itu milikmu, milik kalian orang Kristen, kami punya Torah gitu, kitab suci kami Torah gitu. Itu untuk orang-orang Yahudi. Orang Islam, kami punya Al-Quran. Jangan kau pakai Perjanjian Barumu, kitab Injilmu, kami punya Al-Quran gitu. Kami sudah cukup dengan Al-Quran. Jadi semua agama itu punya kitabnya masing-masing ya. Nah, sekarang kita melihat siapa sebenarnya Yahweh ini gitu. Yahweh ini ya itu yang tokoh yang memperkenalkan siapa sebenarnya Yahweh ini. Yahweh ini adalah sosok yang diperkenalkan oleh Musa gitu. Dan Musa yang membawa nama YHWH itu gitu. Nah, kita melihat ya, di dalam kita mempelajari kitab Torah dulu ya, kitabnya orang Yahudi. Kita nggak bilang dulu nih kitab orang Kristen Alkitab gitu, karena kalau mengaku orang Kristen yang mengikut Yesus, dia hanya pegang itu kitab Perjanjian Baru yang merekam catatan-catatan Yesus, kitab Injil. Kalau kitab orang Yahudi ya kita orang Yahudi, kita akan mempelajari. Nah, Yahweh itu di dalam kitab Musa itu dilafalkan sebagai Yahweh ya, tulisannya YHWH gitu. Nah, lalu dianggap yang maha tinggi di sorga, dan ini yang juga diaminkan oleh hampir banyak orang Kristen ya, diaminkan. Nah, sehingga mereka orang-orang Kristen ini menganggap Yahweh itu juga adalah yang maha tinggi itu gitu. Dan Yahweh inilah yang mengutus Yesus ke bumi. Menurut Ibu Imelda tadi orang Kristen hanya apa? Kitabnya Perjanjian Baru. Ya, maksudnya agama Kristen itu memegang kitab Perjanjian Baru yang intinya itu rekaman kitab Injil ya. Kitab Injil, dan di dalam kitab Injil itu perkenalkan Yesus. Mohon maaf Bu. Orang Kristen kalau tanpa Perjanjian Lama itu hanya Perjanjian Baru, itu bukan Alkitab namanya Bu. Ya, nanti di bagian itu ya Pak. Kita mau bicara ininya dulu. Ibu narasi begitu masalah gitu tadi. Ya, tokoh sembahannya kan agama, kan ada 3 agama Pak, agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Itu Islam. termasuk bagian Kristen nggak Bu? Nah, termasuk bagian dari Alkitab nggak? Nah, ini makanya saya bilang kan, dan orang Kristen, sebagian banyak orang Kristen juga bukan sebagian Bu. Yahweh itu adalah yang maha tinggi. Bukan yang saya tanya itu Alkitab itu hanya Perjanjian Baru atau hanya juga berikut Perjanjian Lama menurut Ibu? Gini, Alkitab itu kan Pak, sebagai itu kan Kristen. hasil Sebagai seorang Kristen. Alkitab itu kan hasil kanon bapak-bapak gereja yang menggabungkan antara PL, kitabnya orang Yahudi, dengan Perjanjian Baru yang ditulis oleh rasul-rasul atau murid-murid Yesus. Itu hasil bapak-bapak gereja. Tapi kalau bapak bertanya sama orang Yahudi, kamu terima nggak kitab Perjanjian Baru? Mereka bilang enggak. Kalau bertanya sama orang Yahudi, sebentar Bu, orang Yahudi bukan tidak menerima kitab Perjanjian Baru. Orang-orang Yahudi yang bukan orang Kristen, mereka tidak menerima Mesias itu adalah Yesus.
Yang mereka mau Iya, Mesias itu ada seperti agama Raja Yahudi, Daud. kita berbicara agama Seperti Yahudi Raja Daud. kan. Ibu jangan bilang gini, Bu. Tidak semua orang Yahudi beragama Yahudi. Itu nanti dulu, Bang. Nanti dulu. Kalau Kristen nanti dulu. hanya berpegang pada perjanjian baru, itu bukan Kristen, Bu. Nah, ya itu makanya kita di sini berbedanya. Nanti dulu Ya, ya. Ibu Saya kan jangan langsung bilang begitu. Tadi Ibu mengatakan orang Kristen hanya berpegang pada perjanjian Enggak, baru. sekarang Saya Bapak orang gini. Kristen. Nah, Saya orang karena Kristen karena gini. di dalam perjanjian sebentar, Bu. Karena di perjanjian lama itu situ ada nubuatan tentang Yesus, Sang Mesias. Ini Bang baru sadar ini. Biarkan dulu emailnya itu lagi Iya, karena bukan begitu, Bang. Saya juga orang Kristen, tapi saya tidak tentang bilang Marsion dulu. kitab saya Biarin hanya aja perjanjian dulu. baru. Narasinya kan belum selesai dia. Enggak, saya takut lupa. Saya takut lupa sama narasi dia. Terlalu panjang soal narasinya. dengerin dulu nanti nggak Agama bakal- Islam, agama Yahudi, agama Kristen, terlalu panjang narasinya. Saya takut lupa. Paham. Saya dari tadi awal Bu Emilda ini bernarasi Jangan dia, iya. Kristen itu dia ambil ke Marsion gitu loh, Bang. Paham. Ya, karena memang ya Tapi biar selesai dulu aja narasi dia. kekristenan mula-mula yang mengkanon mula-mula adalah orang-orang Marsion. Jadi kita lihat, kita dengarin dulu pandangan dari dia, nanti kita sanggah gitu. Silakan Bu Emilda. Ya, jadi di dalam agama Yahudi, saya nggak bilang Kristen ya, agama Yahudi itu tokoh sentralnya adalah Musa, dan Musa inilah yang memperkenalkan nama sembahan YHWH lalu dilafazkan sebagai Yahweh, Jehovah, Jehovah gitulah kan. Nah, lalu mereka itu ada tuh jaringan-jaringan gereja pengagung nama Yahweh itu memunculkan ya di sini watak-wataknya Yahweh itu yang standar ganda itu ya gitu kan. Nah, sekarang saya akan membacakan ya seperti apa seorang sesosok Yahweh itu ya di dalam kitab Ulangan. Tunggu bentar Bu, saya mau pahami ya tentang sejarah Ibu kan atau sebutnya yang menolak kitab suci itu. Apakah di awal-awal abad itu ada yang mengaku diri mereka kekristenan yang mengkanon dan apa saja ayat yang kitab suci apa saja yang dipakai? Kanonnya seperti apa yang ditolak oleh mereka gitu. Dari kelompok yang disebut Marsion ini ya. Ibu paham nggak? Terang, saya saja tidak mempelajari dalam Marsion, tapi memang di Komal ini label-label seperti itu tuh diarahkan kepada kita gitu. Terus terang nih gitu kan, karena kami sendiri aja, kami nggak merasa Marsion. Oke. Ngerti kan Pak Bang Yaman gitu kan, kami sendiri nggak merasa Marsion gitu. Tapi itu label sama seperti Yesus itu dilabelin apa, padahal Yesus itu nggak seperti itu gitu. Label itu kan datang dari orang luar, sedangkan orang dalam itu nggak merasa. Ya oke, silakan. Ya gitu kan. Jadi mungkin ya di dalam hal ini karena mungkin terlalu banyak belajar juga, jadi gampang ngelabelin orang gitu ya, karena terlalu banyak baca teori atau baca tokoh. Jadi langsung melabelin. Nah, saya mau membacakan nih tulisan Yahweh ya di dalam. Iya, makanya kalau baca kitab jangan sambil nonton drama Korea, jadi nggak fokus. Apa itu Pak Melna? Lanjut, ya. Ya, di sini ya. Ini tulisan Musa ya di dalam Ulangan pasal 13. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda dan mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti ilah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Yahweh Tuhanmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Yahweh Tuhanmu. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila saudara-saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya,
Mari kita berbakti kepada ilah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Salah satu ilah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia. Nah, itu tulisan Musa di dalam ulangan 13 ya, tentang firman yang dia terima dari si Yahweh itu. Nah, Yahweh di sini mensahkan tindakan pembunuhan terhadap bangsa kafir juga. Itu di dalam 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3. Yahweh memerintahkan untuk membunuh, membasmi orang Amalek sampai kepada lembu ataupun dombanya. Luar biasa kebencian yang ditanamkan Yahweh ke dalam hati orang Israel terhadap musuh mereka, gitu kan. Bahkan Samuel yang menulis 1 dan 2 Samuel, nabi itu menjadi pembunuh. Dia mencincang Raja Agag yang oleh Saul batal dibunuh di dalam 1 Samuel 15 ayat 32. Nah, ini fakta di dalam kitab suci Yahudi. Nah, bagaimana kita dapat mengamati watak Yahweh, gitu kan? Yahweh melarang membunuh di dalam hukum ke-6, tetapi Yahweh mewajibkan juga membunuh. Nah, ini standar ganda ya, melarang tapi mewajibkan. Nah, dan Yahweh membangkitkan kebencian hebat. Nah, bandingkan dengan pengajaran Injil Kerajaan Sorga yang membangkitkan kasih di dalam diri setiap penganut Injil. Nah, sekarang ketika kita melihat di dalam Injil Yesus Kristus itu tidak mengizinkan kita membunuh. Bahkan kata Tuhan Yesus ya, di dalam pikiran saja engkau membenci saudaramu, itu nggak boleh gitu. Jadi naik kelas ya. Membunuh secara fisik aja nggak boleh, membunuh secara pikiran aja, membenci, marah tidak boleh gitu. Apalagi sampai menjatuhkan darah. Jadi di sini kita bisa melihat ya watak Yahweh dari sembahannya Musa itu gitu. Nah, jadi watak itu yang diperkenalkan oleh Musa, dan Musa itu menerima hukum itu dari Yahweh dalam semak-semak duri. Dan ini yang dibantah atau yang disanggah oleh Yesus Kristus, bahwa saya itu memiliki watak yang berbeda. Nah, kalau Musa dapat ilham dari Yahweh dan Yahweh yang mengutus Musa, Yesus itu datang dari Bapa surgawi dan Bapalah yang mengutus Yesus gitu. Nah, karena watak yang disampaikan, yang ditampilkan oleh Yesus Kristus itu kalau dibilang 180 derajat berbeda dengan watak dari Yahweh gitu. Nah, jadi di dalam hal ini ya, ada perbedaan watak. Nah, tokoh Yesus itu, tokoh sosok Yesus itu pun menilai Musa itu dengan sangat itu ya, sangat jelas gitu. Bahkan dia mengecam Musa gitu kan. Musa aja dikecam soal perceraian gitu kan. Musa yang memberikan soal perceraian. Sudah belum Bu? Sudah belum? Kepanjangan loh Bu. Oh, oke, kepanjangan. Ya udah, silakan. Poinnya kemana gitu? Poinnya Ibu mau ngomong apa gitu? Poinnya Islam, Yahudi, Kristen. Jadi gini Bang, ada 3 tokoh yang diperkenalkan di dalam 3 agama samawi itu semuanya berbeda, pribadi-pribadi yang berbeda. Nah, kesalahannya adalah orang Kristen Indonesia khususnya itu mencampur adukan satu, si Allah itu, si Yahweh itulah Yesus anak Allah, Yesus anak Yahweh, nyampur gado-gado, padahal semua itu beda Ya, gini aja Bu Emilda, dipersingkat aja. Yang menurut Ibu Emilda, Allah itu yang mana? Yang mana yang Allah, yang mana yang bukan Allah itu? Atau tadi narasinya Bu Rose itu malaikat iblis, mana yang malaikat iblis, mana yang malaikat Tuhan. Nah, kalau saya mau persingkat ya Pak, kata Allah itu seharusnya tidak ada di dalam Alkitab LAI. Itu salah saja, Aderion, nikah saja tuh, nanti host naikin itu. Itu salah terjemahan Pak, itu nggak ada seharusnya. Itu sembahannya orang Islam, bangsa Arab.
yang pegang Al-Quran. Allah itu ada di Al-Quran, Pak. Gitu. Jadi masuk ke dalam terjemahan karena si Munsi Abdullah bin Abdul Qadir itulah yang Ini yang mau menerjemahkan dibahas reog. apa loh Bu? Ini yang mau dibahas apa loh? Ini Anda Tadi mau kan membahas YHWH atau mau membahas Islam gitu? Jadi Melebar-lebar. ya, Iya, Ya, ini sorry. mau membahas apa gitu? Des tadi Anda narasi itu nggak tahu kemana-mana, saya karena juga bingung kalian kan dengerinnya. menyebut ada 3 sembahan yang kalian anggap itu sama gitu. Yesus itu Siapa yang bilang? Siapa yang bilang ada tiga sama, sembahan? Bu. Nggak ada Gini ngomong, aja. nggak ada yang bilang ada tiga Difokuskan sembahan. Bu. aja menurut Ibu Emilda yang mana Ibu yang sambung malaikat aja. Ibu iblis, sambung mana yang aja. malaikat Tuhan gitu loh. Nah, Ibu sambung aja yang itu pendapatnya si Rose itu yang mengatakan ada malaikat iblis dan ada malaikat Tuhan. Nah, malaikat iblis Ini Ibu itu kemana-mana ini. yang bernama Yahweh. Nah, itu Pak. Malaikat iblis itulah yang bernama Nah, Yahweh. lalu malaikat Tuhan di mana itu malaikat Tuhan? Malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan Malaikat Tuhan yang itu mana itu? ada. Karena tadi si Rose, Anda kan tadi di bawah nih. Karena si Rose mengatakan ketika Musa bertemu dengan Tuhan, dengan Yahweh, itu ada ada 2 Yahweh. Ada Bukan 2 ada 2 malaikat. Yahweh. Ada malaikat Yahweh. Tuhan dan ada malaikat iblis. Iya, malaikat iblis Tuhan yang itu mana? bernama Namanya apa? Yahweh. Imelda, namanya Ya. malaikat Tuhan ini, yang dari Tuhan ini namanya siapa gitu? Sosoknya. Pamit. Nggak ada namanya di situ, Pak. Malaikat Tuhan yang ada muncul itu yang udah dikasih nama di dalam Alkitab ya, malaikat Gabriel yang ngasih nama Yesus. Lalu malaikat Orang Itu. ini pertemuan Musa dengan Yahweh. Nggak ada Lalu- bawa Gabriel, Bu. Gabriel nggak ada nanti di Iya, Maria itu maksudnya nggak ada, Bu. malaikat mana yang dalam Alkitab? Malaikat Tuhan. Nah, itu baru kalau Gini yang Bu lain itu Emelda, nggak contoh ya. Contohnya gini Bu Emelda. Yang di Taman Eden itu Yahweh atau Yang malaikat bertemu dengan Tuhan Adam, itu? yang bertemu dengan Adam, yang bertemu dengan Abraham, yang bergulat dengan Yakub itu siapa itu, Bu? Begini aja dah, yang bertemu dengan Gini. yang berbicara dengan Adam di Taman Eden itu siapa itu menurut Ibu itu? ular itu. Yang ular atau yang malaikat? Dengan Adam setelah Bukan yang Hai ular, yang Adam, di melarang manakah makan buah. engkau? Hai Adam, Yang di melarang manakah makan buah. engkau? Ya, Adam di manakah engkau gitu. Nah, jadi kalau atau saya yang melarang Adam memakan buah pengetahuan itu siapa itu menurut Ibu itu? itu malaikat, Pak. Malaikat yang melarang. Hah? Gini, itu kan Musa. Dengar dulu, Malaikat. Pak. Musa itu menuliskan Coba baca tentang lagi, kisah Bu. Ya, coba baca lagi. ya kan? Kejadian Malaikat 3 itu. itu- Itu Malaikat. di situ ditulis malaikat atau Tuhan itu. Nah, bentar. Bukan begitu, Pak Saudara. Jadi Bu Emilda ini menerima sebagian atau menolak sama sekali perjanjian lama ini? Kita menerima yang bukan gini, Pak. Nggak ada kata menerima sebagian, tapi kita membaca PL itu memaknainya itu tidak lagi sama seperti bapak-bapak memaknainya. Dia milih-milih, pokoknya yang cocok buat dia ya situ. Itu yang di Taman Eden itu kan YHWH itu, Bu. Ya, Musa menuliskan YHWH, Pak. Gitu. Oh, berarti Ibu Emilda ini tetap YHWH tertulis, tapi ada yang YHWH malaikat iblis, ada yang malaikat Tuhan gitu ya? Iya, karena gini. Iya, jadi kita membacanya gini. Musa hanya tahu satu nama. YHWH. Entahlah itu baik, entahlah itu jahat. Dia hanya satu nama. Ya Satunya Musa Yesaya semua ketipu. Kalau mereka nggak ketipu, lu orang semua ketipu. Lu orang tuh semua bego, mereka dia doang yang pinter. Jadi lu orang harus ikut mereka. Gimana Pak? Pak Pras, gimana maksudnya gimana? Gue Jadi pengen semua tahu loh. jadi gua semua orang termasuk Musa Yesaya tuh semua pada bego-bego, pada nggak ngerti karena tidak ada Roh Kudus, tidak dipimpin oleh Roh, dan hanya mereka saja yang dipimpin oleh Roh, sehingga mereka yang tahu. Kalau lu orang nggak ngerti, makanya dia sekarang lagi ngajar di sini supaya adik lu harus tahu bahwa itu Anda ada tuh kasar dua. sekali sih, Pak. Siapa sih yang bilang Musa atau nabi-nabi itu bego? Itu Anda loh yang mengatakan. Iya, lu sama Bukan Tuhan kayak aja gitu loh. kasar Anda keterlaluan gimana? sekali ya, Pak.
Enggak. Kita di sini Kamu tuh nggak ada bukan menghina saja para nabi kasar dan gitu para loh. nabi Kamu itu sama benar Tuhan. pada Gini utus ya, Tuhan. kamu Mereka sama benar menerima sesembahannya orang inspirasi Kristen, Tuhan, orang tapi Yahudi, ada kamu kalanya kasar. mereka menerima Kamu inspirasi ngatain orang iblis. sesembahan Yahudi. Sabar Pak Pras. Sebentar, Pak Pras, kamu sabar. kamu ngatain orang sesembahan Yahudi dan Kristen yang mereka menganggap itu Yehovah adalah Allah. Kamu ngatain itu adalah setan. Lalu kemudian saya mengatakan bahwa Musa itu bego karena dia tidak mengerti. Bego menurut siapa? Menurut kamu, bukan bego beneran. Karena kamu tuh sok pinter. Aduh, gitu aja nggak ngerti. Bener. Itu bukan maksudnya yang sebenarnya, Ibu. Ini Pak. Dia ngikutin, enggak, bentar, wait. Pak Pras itu lagi ngikutin alur pikiran kalian, gitu loh. Biar supaya Aderion Huta Barat ini ngerti. Tadi kan gue nanya ke Pak Pras. Nah, si Pak Pras menerangin ke gue. Nah, itu. Sekarang aku mau nanya nih ya, Ibu, teman-teman Marsion. Jadi posisi kalian itu apa namanya? Tuhannya di dalam perjanjian lama itu adalah Tuhannya siapa itu? Namanya tuh Yahweh gitu. Atau siapa, Pak? Siapa, Bu? Ibu. Namanya siapa? Namanya siapa? Saya atau Karot? Bye-bye. Enggak, Saya siapapun atau itu Karot? Marsion. Pokoknya namanya siapapun Marsion, aku nggak tahu. Kalian Gini siapa ya, siapapun juru selamat itu. juru selamat Israel itu bernama Yahweh. Tapi Yahweh, dia bukan oke. juru Sekarang aku selamat tanya, Bu. dunia. Tapi bukan juru Gua selamat tanya, aku, dunia. Bu, Juru selamat dunia itu hanya aku Tuhan tanya, Yesus Yahweh. Kristus. Ya, aku tanya sama Ibu. Yahweh Ya. itu bahasa Ibrani bukan? Itu Bahasa nama. Ibrani kan? Nama. Iya, hurufnya Nama dari dan hurufnya huruf Ibrani bukan? YHWH ya. Iya. Ibrani. Hurufnya huruf Ibrani bukan? Iya. Ya. Sekarang aku tanya. Adam itu orang Ibrani bukan? Adam. Bukan. Terus juru selamat Adam siapa? Tuhan. Tuhan itu namanya siapa? Tuhan yang muncul sama Adam itu belum ada namanya. Tuhan yang maha tinggi. Belum ada namanya. Jadi Ya. ada tuh enggak gini. Jadi ada Tuhanmu, ada masa di mana dia belum punya nama, kan gitu. Benar nggak? Karena nama yang diperkenalkan itu mulai dari ketika Tuhan Yesus datang ke dalam bumi, itulah nama Tuhan. Kok lagi ngomongin tentang Yesus? Kita lagi ngomong Yesus, Ibu. Saya lagi ngomongin tentang Tuhannya perjanjian lama. Kan Tuhan itu cuma satu. Bilang Tuhannya Loh, betul, Israel. satunya. Pak. Tuhannya Israel Tapi itu sekarang saya Yahweh. tanya. Tuhannya Loh, Adam bentar dulu, Bu. belum tentu bukan Yahweh. Bentar dulu. Kamu kan permasalahan tentang nama, benar nggak? Tadi kan kita lagi bahas tentang nama kan? Nah, Yahweh terus itu kan huruf Ibrani. Yahweh itu kan huruf Ibrani. Saya tanya, huruf Ibrani itu muncul dari kapan? Di zaman Sumerian, Dari kapan? setelah Sumerian diperkenalkan Sumerian oleh itu apa Musa tuh? lah itu. Bangsa Sumerian, Nah, bukan. Akadian. Lebih Oke, tua aku jelaskan ya, Bu. tua tulisan Sumerian, lebih tua tulisan Akadian daripada tulisan Ibrani. Aku nggak nanya siapa Ibrani yang lebih itu- tua dari antara Sukadrian dan Sumerian. Bukan itu Ibrani, pertanyaanku. tulisan Ibrani Bukan mulai itu. diperkenalkan oleh Musa. Bukan itu pertanyaanku, Pak. Bukan itu pertanyaan aku, Ibu. Jadi Ya. Ibrani itu, nih saya kasih tahu aja lah. Aku kasih tahu aja, nggak perlu nanya. Ibrani itu muncul ya, nama itu dari suku Eber. Eber itu siapa itu Eber? Eber itu ada namanya anak apa Nuh. Nuh itu punya anak, Pak. Nuh itu punya anak namanya Eber. Salah satunya Eber, turunan Eber tuh di bawahnya itu ada namanya Aram. Makanya Ibrani Aramaik itu disebut rumpun Semetik. Nah, jadi rumpun Semetik itu muncul baru ada di zaman Nuh. Nah, saya tanya, sekarang di zaman Abraham sebelum Nuh itu siapa juru selamatnya? Tuhan yang maha tinggi. Namanya siapa? Tuhan yang maha tinggi itu Tuhan, Pak, namanya belum siapa? ada namanya, masih nama generik Tuhan, generik. Nama Tuhan itu dipanggil Tuhan. itu di dalam Kejadian pas anaknya Adam namanya Set, disitulah nama Tuhan muncul.
Jadi Yahweh gini, itu jadi gini Gua kasih tau ya. Lerion, jadi gini, yang Jadi namanya Musa menuliskan penciptaan nama pun dengan malaikat nama Tuhan itu aku adalah aku. Nah, ketika aku adalah Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, itu baru malaikat iblis. Jadi ada dua di situ, Lerion. Loh, bukan. Enggak, oke, di situ ya, sampai di situ ya. Memangnya Tuhan itu pada waktu menyatakan diri kepada Musa itu menggunakan perantara malaikat ya? Aku nanya nih beneran. Menggunakan perantara malaikat bukan? Versi mereka itu Musa itu bertemu ada dua malaikat di sana. Nah, yang menjawab aku adalah aku, itu malaikat Tuhan katanya. Baru ada jedah tuh katanya. Yang di selanjut aku adalah Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Nah, itu baru malaikat iblis katanya. Ada dua malaikat situ ketemunya. Itu bentar, bidat. Nah, kamu tuh diskusi sama si Emilda, bukan diskusi sama Aderion, bidat. Gimana sih? Loh, saya nerangin supaya singkat gitu loh. Aderion supaya singkat. Biar Aderion aja. Nanti narasi ulang lagi Emilda sama Rose panjang lagi loh. Iya, senang menjelaskan narasinya Rose. Kamu nggak mau diskusi sama si Emilda, udah kamu diam aja dulu, biar Aderion aja. Iya. Bisa jadi fokusnya ke kamu, gitu loh. sosok yang menyuarakan Eye Asher Eye, artinya aku adalah aku, sosok itu. Lalu Musa alasan apa? Mengetahuinya dia menuliskan Eye Asher Eye itu sebagai Yahweh, YHWH itu. Padahal dia nggak bilang aku adalah Yahweh, nggak bilang gitu. Eye Asher Eye. Nah, Musa nih dapat ilham, oh ya itu YHWH. Dia yang ngasih Yahweh nama itu, untuk Pak. Eye Asher Eye. Ibu sebagai orang Kristen, kita tahu nih, kita tuh tidak mempermasalahkan namanya Yahweh, Yihwa, Yohwi, itu nggak masalah, Ibu. Tapi untuk mempermudah dari membacakan huruf tetragrammaton itu, ada dari scholar dari barat itu menyebutkan kalau nama Yod-Heh-Vav itu disebutnya Yahweh. Itu nggak masalah. Karena begini, orang Yahudi pun nggak tahu sebenarnya kalau misalnya mereka nyebut Yahweh itu salah. Memang kamu tahu nama Yahweh itu siapa yang benar? Kan nggak juga tahu. Kalau berarti kita ini kalau nyebut Yahweh itu pun, kalau nyebut Yahweh jangan juga kamu bilang salah, karena tidak ada yang tahu. Itu loh. Ini, jadi Pak, kita nggak mempermasalahkan spellingnya, Bu. Ya, Kita nggak mempermasalahkan masalah. tentang spellingnya apa, tapi permasalahan aku gini, permasalahan saya mau nanya sama kamu, juru selamat itu baru ada di zaman Musa atau sudah ada dari zamannya Adam sudah berbuat dosa? Ini, setiap bangsa itu punya juru selamatnya versi mereka masing-masing, Pak. Setiap bangsa punya juru Sesuai selamat kitab aja, versi Bu. Sesuai kitab, Bu. Sesuai kitab, Ibu jawab aja. Sesuai dengan pertanyaan Alkitab. Aderion itu. Kalau saya, Jawab aja pertanyaan Aderion. Bukan. kitab Injil, Iya, kitab pertanyaanku, Yesus itu dengar juru pertanyaanku selamat enggak. dunia. Yesus itu juru selamat Bukan, dunia. dengar. Pertanyaanku begini, Ibuku. Pada waktu di zaman Adam itu, konsep juru selamat itu sudah ada atau belum? Di zamannya Adam. Jangan dulu ngomong Musa. Musa itu kita akan berdebat tentang masalah nama. Sok tahu, kita tuh sok tahu. Kamu ini, iya. Sekarang saya tanya, di zaman Adam itu sudah ada nggak konsep juru selamat? Kejadian 3 ayat 15. Oke, Kejadian 3 ayat 15. Namanya siapa? Tidak disebutkan namanya, tapi di situ ada perjanjian. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Berarti Itu kira-kira Adam itu nggak gini. Evangelion. Adam itu nggak. Pertanyaanku gini, Adam itu sudah mengenal Tuhan itu nama Yahweh enggak? Enggak lah. Ya, apa Itu kan Yod-Heh-Vav Musa yang enggak? bawa. Enggak kan? Enggak. Artinya dia salah enggak? Enggak. Artinya si Adam ini goblok enggak? Namanya apa tentang dia tidak tahu. Dia belum tahu kan tentang nama Yod-Heh-Vav itu, huruf Yod itu kan Yod itu kan huruf, Ibu, huruf. Kamu tahu enggak huruf? Iya. Itu kan huruf ciptaan itu. Nama itu kan ciptaan, Bu. Jadi kita itu tuh berdebat tentang ciptaan. Yang kita debatnya itu tentang sosok di dalam nama itu loh. Yang kita bahas itu tentang sosok di balik nama itu. Ya,
Jadi Pak, jadi ini sebenarnya yang dipermasalahkan. Oke, kita nggak mempermasalahkan soal nama gitu kan. Karena zaman Adam mereka itu belum kenal nama Tuhan. Mereka hanya manggil penciptaku atau pemilik langit dan bumi, penguasa semesta. Nah, mungkin seperti itu ya gitu. Karena secara generik aja, secara generik belum ada proper name. Nah, Musa itu memperkenalkan proper name dan sosoknya itu untuk sosok yang dia yakini itu. Nah, sosok untuk si YHWH ini Pak, yang dianggap Musa itu adalah Tuhan, itu ternyata malaikat Pak, hanya malaikat. Oh salah, Nah, nggak tapi bisa. dia Kamu dipertuhankan. bukan, salah. Di dalam ya, enggak, saya pasti nggak terima. Di dalam Ulangan 18 ayat 18 jelas itu bukan sosok malaikat. Itu jelas sosok utusan. Utusannya itu jelas dari keturunan saudaranya dia. Itu jelas itu. Itu jadi keturunan, Bu. Jadi nggak ngomongin malaikat. Itu jelas. Malaikat itu utusan. Ulangan 8. I know it, tapi ini permasalahan malaikat tuh berketurunan nggak? Kan tidak, dia tidak berketurunan toh. Ulangan 18 ayat 18 sampai 19. Bahwa aku akan membangkitkan. Coba baca dulu Ulangan 18 ayat 18. Ya bacalah, aku akan membaca dalam hati, Bapak membaca dengan suara. Kan Bapak yang kasih ayat. Iya, oke baik. Oke, kita wait ya. Ini Bu, coba dengerin dulu teman-teman. Ini bukan sosok malaikat. Ini bukan sosok malaikat. Coba baca. Digedein itu temen punyaku. Aduh, di handphone nggak kelihatan Bapak. Malam-malam Iya. ini lagi. Bukan ibu. Kak, ibu kan nggak apa host bisa nggak digedein punyaku? Ulangan 18 ayat 18 sampai 19. Nggak digedenya dia coba ibu baca nggak tuh? Aku nggak terbaca sih. Seorang nabi, lihat ini, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala dan sebagainya. Coba, di sini sosok yang dibicarakan oleh Musa ini sosok apa ini, Bu? Malaikat kah? Sosok malaikat Seorang bukan? nabi. Aderion, Seorang Ya, artinya bukan sosok. Aderion, kau Ya, tidak nyambung. artinya bukan sosok. Begini, saya kasih nyambung ini. Nah, begini. Sebentar Yang lah Yahweh, kau naik kau langsung motong omongan Aderion. Diam dulu. Enggak, saya kasih nyambung ini tidak nyambung. Emilda, enggak sebentar kasih. Nah, Ibu Emilda. Nah, demikian tadi kamu semini baku hantamnya Kristen versus Kristen. Pokoknya saya sekarang kalau debat Islam sama Kristen itu ya sudah bagi saya agak ini ya kan, sudah terbiasa gitu ya, mendengarkan itu sudah terbiasa. Jadi lebih seru ternyata kalau mengadu domba itu lebih seru. Jadi Kristen sama Kristen itu ya sama-sama orang yang membuang akalnya, mereka berdebat. Tidak nyambung padahal ya, sana kemari dan ini berjilid-jilid nih kamu sebenarnya panjang sekali. Sama merekodnya tuh semalaman. Asli semalaman suntuk. Ini tuh ya sebenarnya ini belum selesai, tapi saya keburu mau salat subuh ya kan, jadi ya sudahlah. Pokoknya nikmatinya, dan Kristen ini ya yang nonton ini pasti malu. Demi Allah saya yakin pasti malu. Karena apa? Ini yang berdebat ini pendeta loh, para pendeta ini bukan main-main, bukan jemaat-jemaat biasa, bukan, nih para pendeta yang mereka baku hantam, dan ini nanti masih panjang dan itu semakin konyol semakin seru itu ya. Banyak sekali hal-hal yang dapat kita tertawakan nanti. Baik, kamu Muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Irib Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabibi, Nabi Allah khairul khalqi